sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila syuhada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin ila zaimatil mufassirin muhaddisin ma'ati sufi ila hadrati hujjatil islam bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa hadrati Syekh Jamaluddin al-Qasimi anti-Maski jami masyayyina wa asadina wa liman ahsana ilaina wa li abaina wa tamaruha taqaddimina min hadal ma'ad syai'ul lillailana wa lahumul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadilatus sahok, kita masuk kepada fadilahnya dermawan, loman ya. Iklam ketahuilah annal mala sungguhnya harta ingkana mafkudan, jikalau memang harta itu enggak ada ya. Ya, enggak ada dari kita. Nggak punya ya, fayam bagi ayakuna halul abdi, maka sebaiknya keadaan seorang hamba itu al-qanaata, yaitu qanaah, nerima ya. Ya apa maneh, karena memang kita ini hamba, sedangkan Allah itu adalah yang mengatur kita, dan memang harus ada yang berperan sebagai orang yang tidak punya nih. Apakah Allah berarti kejam? Ya tidak kejam ya, karena itu supaya dunia ini bisa berjalan. Nah kalau kaya semua nggak bisa jalan, nggak ada orang yang mau gojek, nggak ada orang yang mau jualan, karena sudah kaya semua. Kan gitu. Jadi memang dalam rangka untuk dunia ini menjadi berjalan, memang harus ada yang berperan begitu ya. Oleh karena itu ya, ketika harus berperan jadi orang mafkud yang memang tidak punya, ya harus qanaah. Dan itu adalah sebagai alasan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Saya kemarin sudah cerita itu kan. Jadi para malaikat itu sakjane ya juga orang makhluknya Allah yang baik. Jadi ketika ada orang yang hamba-hambanya Allah yang baik, yang ahli ibadah, minta kepada Allah rezeki, malaikat itu juga kasihan, kok yo sampai sukani Gusti, dia ahli ibadah kok nggak dikasih. Nah, gitu. Jawabannya Allah gimana ya? Ini nanti sebagai alasan saya memasukkan mereka ke dalam surga ya, atas kesabarannya, atas keqanaahannya dengan dia menerima posisinya tadi itu. Dan Allah sekali lagi punya hikmah besar menjadikan orang itu bermacam-macam, termasuk ada yang kaya, ada yang tidak punya itu. Makanya karena ini adalah skenario-nya Allah, kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak punya gitu deh, ya kita harus ada empati ya, ada belas kasihan. Karena seyogianya saya yakin mereka juga tidak mau terlahir tidak punya, tetapi hanya gara-gara harus menjalani skenario itu dari Allah. Terus gimana? Ya kalau kita punya dikasih mereka, kasihan. Ya, karena harus menjalani itu. Ya. Kalau kita tidak punya ya jangan dihardik. Ya. Apa dalam surat Wadduha itu? Wa amma apa itu? Surat Wadduha apa? Surat Araital ladzi yukadzibu biddin, Wadduha ya. Fala takhar wa amma fala takhar
Yang terakhirnya fala takhar itu duha terus apa sak durung fala takhar itu wa ammal sa'ila fala tanhar. Wa masaila dan pada orang yang meminta fala tanhar, jangan dihardik. Woi, jalukan ae, jangan begitu kan. Ya karena ya tadi itu loh, dia kebetulan harus menjalani posisi itu, gimana lagi gitu loh. Ya. Nah, jadi sekali lagi ketika tidak punya itu harus qanaah wa qillatal hirsi dan menyedikitkan rakusnya ya. Wa in kana maujudan dan andaikan maujud ya dia masuk kategori orang kaya ya fayam bagi ayakuna maka sebaiknya haluhu ya keadaan seorang hamba itu al-isar yaitu mengutamakan orang lain. Ya, mengutamakan orang lain itu punya makanan ya yang banyak orang kaya itu kan punya persediaan sampai berapa bulan. Nah, itu dikasihkan yang persediaan itu. Mengutamakan orang lain yang memang membutuhkan. Ya, wasakha kemudian berlaku dermawan, wastina al ma'ruf berbuat kebagusan. Ya, itu sebaiknya orang kaya itu begitu. Watabaud kemudian menjauhi anis sukhi wal bukhl yaitu dari pelit itu lawan kata dari sahok yaitu dermawan. Faina sahok karena dermawan itu min akhlakil anbiya itu masuk dari beberapa akhlaknya Nabi. Bahwa aslun ini adalah sahok ini pokok min usulin najati dari pokoknya keselamatan. Loh, kok bisa begitu? Iya. Ya, banyak cerita itu. Orang yang selamat gara-gara sedekahnya. Ya. Ya, artinya dengan perantaraan sedekah itu. Ya. Setidaknya tetangganya tidak akan mencelakai dia ya. Gimana eman kalau dia celaka tetangganya kan? Oh, itu biasa dia ngasih. Jadi pasti didoakan baik. Hartanya akan dijaga ya akan begitu. Waqat ruwiya benar-benar diriwayatkan anin Nabi dari Nabi kita fihi terkait sakho ini ahaditsun katsirah beberapa hadis yang banyak. Minha sebagian dari hadis ini khuluqani yuhibbuhumullah. Yaitu hadis Nabi pernah bersabda gini rek, khuluqani ada dua akhlak budi pekerti yang baik ya. Budi pekerti yuhibbuhumullah di mana Allah mencintai dua budi pekerti ini. Yang pertama husnul khuluq, akhlak baik, wasakha dan dermawan. Ya walaupun sakha itu sebenarnya bagian dari husnul khuluq. Ya kan? Tapi Nabi menyebutkan sakha dengan sendirian itu menunjukkan sakha itu satu yang benar-benar penting. Kalau enggak, Nabi ya enggak akan ngomong khuluqoni, mungkin khuluqun gitu aja. Ya karena kenapa? Karena sejatinya sakha itu juga bagian dari husnul khuluq. Jadi penyebutan Nabi sakha secara tersendiri itu ada penekanan dari Nabi. Ya. Pun wa khuluqani dan ada dua budi pekerti ya baghaduhumullah yang Allah membenci dua budi pekerti ini. Apa itu su'ul khuluq? Akhlak yang tidak baik wal bukhl dan madhib. Ya sama dengan awal ya. Saya bukhl itu juga sebenarnya ada su'ul khuluq juga. Wa idza aradallahu bi 'abdin ketika Allah menginginkan seorang hamba khairan kebagusan.
Sebenarnya harus bisa ngerti. Aroda itu menginginkan. Berarti yang menginginkan bagus itu siapa? Allah. Ini menjadi hikmah yang besar bagi kita. Andaikan kita ketemu orang yang tidak baik, kita jangan mengejek mereka, ya, karena sebenarnya mereka juga tidak ingin, ya. Ya benar. Saya yakin, ya, anak yang pang-pang di perapatan itu sejak jane juga nggak pingin, ya. Kan ngono. Sopo sing pingin kupingin melar sampai bolong koyo iso dileponi botol ngono barang. Kan nggak ada yang pingin. Ya. Ya karena itu faktor hidayah dari Allah juga. Allah nggak aroda, ya gitu. Jadi kalau kita yang sekarang ditakdir gelem ngaji, waduh, syukurnya masya Allah. Harus bersyukur. Karena sekali lagi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, kita tidak mungkin. Ya, kan juga ada hadisnya itu, ya kan? Idza aradallahu khairan, apa itu? Yufaqihu fiddin, ya kan? Kan redaksinya aroda. Jadi itu ada faktor memang Allah yang menghendaki. Ya, may yuridillah khairan yufaqihu. Itu siapa yang menginginkan? Allah kan? Makanya kita yang gelem ngaji, gelem sholat, waduh, itu perlu disyukuri. Ya, karena sekali lagi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Wabot loh. Isu itu enak-enak itu loh. Takono koncone sing gak ngaji. Enak. Pol enaknya. Aku barang ini saja pengen turu ya, tapi gimana ya? Gitu. Ya, jadi itu karena faktor ada pertolongan dari Allah. Nah sekali lagi orang yang tidak baik juga begitu rek sakjane. Makanya kita jangan sampai menghardik mereka. Doakan saja mereka supaya kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kayak Nabi kita loh. Kayak Nabi kita itu ketika Nabi diantemi ketika ke Taif itu. Allah Nabi enggak. Oh mereka juga kan mangkel itu. Itu tak balas Muhammad. Itu tak antem mbek gunung. Nganteme mbek gak watu maneh lah malaikat Jibril. Tak antem mbek gunung wong-wong iku sing ngantem sampean. Jawaban Nabi gimana? Mereka tuh ngomong begitu itu karena enggak ngerti. Ya, kalau ngerti enggak mungkin begini. Sehingga Nabi doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaum saya karena mereka enggak ngerti, enggak tahu. Andaikan tahu enggak mungkin ngantemi saya. Itu. Ngono. Jadi pembina-pembina kamar yang ngono. Duwe anak buah blok ojo apa jenenge malah dibenci, aja didongakan. Apa didongakan ya ora? Didoakan. Iya. Jadi kalau anak buahnya bukan Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi anak buahi ya, gitu wis kalau mau bahasa Jawa. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka sebenarnya enggak ngerti. Ya, diberi hidayah saja ya Allah gitu. Ya. Nah, apa sih kita untungnya mau bersyukur, ya itu loh ya. In syakartum la zidanakum. Jadi nanti kita akan ditambahi sama Allah. Kalau kamu bersyukur akan ditambahi. Syukur bisa ngaji subuh ditambahi, meneh tambah kuat ngaji nih. Gitu. Pun istakmalahu maka Allah akan ngelakokno itu berarti kan ya ini kan fa'ilnya sajanya kan Allah ya, ngelakokno hamba tadi itu fi qada'i hawaijin nas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, makanya orang yang baik ya, yang ngasih-ngasih itu jangan kemudian dia bangga, tidak sajanya istakmalahu loh. Yang
ngelakokno begitu sampai dia tuh bisa membagikan miliknya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu siapa? Allah kan? Nah, jadi jangan kemudian bangga, aku loh mana, jangan. Itu istakmalahu. Yang menggerakkan itu adalah Allah. Ya, jangan sampai ujub ya ketika kita bisa ya kayak gini nih. Bisa ngaji itu sampai ujub. Wah, aku lu ngaji, pinter ngaji terus. Jangan sampai ujub. Ujub itu kau. Jangan, karena itu yang memang yang menjalankan itu adalah Allah. Sehingga yang keluar dari kita ketika kita bisa ngaji ini adalah bersyukur kepada Allah. Tapi masuk dalam iktikadnya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kejelekan ojo ini yang menakdirkan Allah, jangan begitu. Ya, sudah menjadi konsensus dalam iktikadnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau kebaikan meyakini itu dari Allah, kalau kejelekan itu dari diri sendiri. Ya, gitu deh. Sebagai ta'adduban ya, tata krama kepada Allah. Jadi janganan sing gak ngaji, aku sing nakdirno Allah iki tak turu ae, sing nakdirno juga Allah, jangan begitu ya. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah enggak begitu. Jadi kalau kejelekan dikembalikan pada diri kita. Ya. Kalau kebaikan itu berarti adalah karena fadl anugerah dari Allah. Gitu. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati badlat ta'am. Sesungguhnya yang benar-benar. Nah, itu harus diartikan begitu. Karena khobar dari inna didahulukan daripada isimnya. Benar, sesungguhnya benar-benar yang akan mendatangkan ampunan itu adalah badlat ta'am. Yaitu menyerahkan makanan alias memberikan makan. Ya. Wa ifsa as-salam, yaitu kemudian menyebarkan perdamaian, tidak menyakiti orang lain. Itu deh. Wa husnal kalam, dan membagusi ucapan, ya, itu yang akan mendatangkan ampunan. Ya, kalau sudah datangkan ampunan, ya bisa jadi kemudian dia menjadi kekasihnya Allah. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengaku bahwa beliau itu melihat menjadi kekasih Allah itu kan jalannya banyak. Yang lewat sholat malam itu banyak yang lewat situ. Yang melalui puasa banyak. Dan beliau melihat yang paling mudah dan situ masih sepi, yang berada di jalur itu adalah badlut to'am, itu memberikan makan. Jadi beliau berjalan melalui itu dengan membiasakan memberikan makan. Dan itu yang kemudian menghantarkan beliau menjadi wali, sampai bukan wali tok, sultanul aulia, rajanya wali. Sultanul aulia itu hanya satu. Ya, Syekh Abdul Jalani saja. Ya, Syekh Abdul Jalani saja itu sultanul aulia. Itu sampai sekarang ya. Ajaran dari beliau memberi makan itu sampai sekarang. Syekh Afifuddin Al-Jailani, beliau kan sekarang yang menjadi juru kuncinya makam Syekh Abdul Jailani. Saya kemarin ada teman di sana, setiap hari itu sampai detik ini biasa ada juru masak untuk memberikan makan kepada orang. Karena beliau katanya ini adalah kebiasaan dari Syekh Abdul Jailani yang dihidupkan, dilestarikan sampai sekarang. Ya. Bahkan pernah Syekh Abdul Jailani itu khutbahnya singkat gitu nih. Singkat. Ya, isinya ya ini. Jadi membangun masjid itu masih lebih bagus daripada
memberikan makan orang yang kelaparan. Jadi nyaman lebih bagus berarti pahalanya pastinya lebih banyak. Jadi kalau ada lihat tamu kelaparan, keimangan ya menawa jadi meningkatlah dari wali murid menjadi waliullah. Ya, masa kita ya harus beranjak dari ingin dicintai manusia, harusnya sekarang ini sudah beranjak untuk ingin dicintai Allah. Ingin cintai manusia itu apa sih? Biasanya orang-orang kan supaya hubungannya enak, ya terus kerjanya banyak relasi, kan begitu. Tapi kan manusia itu sampai tahu sendiri, lemah, ya pelit, ya yang loman itu adalah Allah. Jadi yang enak gimana? Ayo kita yang dikejar itu, yang dikejar, tapi ya dikejarnya itu ya bukan dengan nafsu gitu. Ya pokoknya dilakukan gitu. Ya. Karena yang jelas ridhonya Allah itu sakjane ketika kita ini rela atas makom kedudukan yang ditempatkan oleh Allah kepada kita. Apa maksud saya? Jadi walaupun dia pedagang, dia rela, itu Allah ridho, dan ridho itu bisa menyebabkan dia menjadi wali juga. Banyak pedagang yang kemudian jadi walinya Allah. Abdurrahman bin Auf itu pedagang, wali juga. Imam Hanafi itu pedagang, wali. Ya pokoknya ridho atas ketentuan Allah. Karena Allah tuh harus mendudukkan orang itu bermacam-macam, gitu loh. Tidak mungkin Allah tuh mendudukkan orang itu pinter ngaji semua. Lho singkatnya dari ngaji, singkatnya ngeruwono sapa, ngono lho. Tidak mungkin Allah menjadikan pedagang semua yang mau beli dagangannya sapa, kan gitu. Jadi memang macam-macam. Jadi memang oleh Allah diletakkan macam-macam. Nah, ketika seorang hamba itu rela atas keputusannya Allah, diletakkan pedagang, petani, rela itulah yang kemudian menyebabkan Allah mencintai dia. Seakan ya. Kalau manusia itu minta kaya semua, Allah ruwet loh, ruwet ya bang, ngaturnya loh. Iki lek kaya kabeh tak kei kabeh kaya iki ya apa gak iso jalan dunia, kan begitu. Jadi yang paling bagus apa? Sudahlah. Jadi ketika Allah menetapkan harus jadi murid, ya sudah, rela dengan kedudukannya. Itu Allah senang. Gitu kan. Itu ya, pun. Waqala Anas berkata, Anas ini sahabat Nabi ya. Ya, dia yang menjadi termasuk khodamnya Nabi ya. Inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah itu lam yus'al say'an, tidak pernah diminta sesuatu alal Islam ya. Dengan menyebut Islam ya, dalam arti kepentingan Islam ya, illa atahu, terkecuali Allah Nabi itu pasti memberikan. Contohnya ini, atahu rajulun, ini katanya Anas ya. Atahu rajulun, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, fasalahu, kemudian dia meminta kepada Nabi, fa'amarolahu, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabatnya ya, sahabat yang lain ya, memerintahkan untuk memberikan rojul itu bisatin kathirin, dengan wedus yang banyak ya. Baina jabala ini, yang wedusnya itu di antara dua gunung. Jadi satu lembah. Itu kan banyak yang diberi itu ya, banyak min sati sedekah dari wedus-wedus zakat. Ya, kan ada orang-orang yang bayar zakat, itu ada orang yang minta gitu, dan yang memang pantas untuk diberi. Nabi memberinya itu bukan hanya satu, tapi banyak.
satu lembah. Oh, satu lembah itu ukurannya bisa 5.000 ekor loh. Ya, dari sinilah akhirnya juga seperti Imam Hanafi yang membolehkan memberikan zakat kepada satu orang, tidak apa-apa. Ya, karena fungsi sedekah itu kan dalam rangka mengentaskan dia, ya, salah satunya membantu dia sekaligus mengentaskan dia supaya tidak selalu berada di fakir itu, kan begitu. Kalau hanya dibantu satu kambing untuk mengentaskan dari kemiskinan kan angel ya. Beda kalau langsung dikasih 5.000 kambing, kan bisa untuk kemudian usaha. Setelah berusaha sukses maka tercipta orang kaya lagi, yang itu nanti bisa mengeluarkan zakat. Dikasih banyak, tercipta orang kaya lagi sehingga dia menjadi masuk kategori pemberi zakat, kan begitu. Ya, kalau Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu saking hati-hatinya. Karena memang Allah itu ngendikannya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa dan seterusnya, kan itu bahwa sedekah itu zakat itu untuk fuqara, miskin dan seterusnya itu. Jadi harus rata kata Imam Syafi'i, karena Allah menyebutkannya 8 golongan. Berarti 8 itu harus sama-sama dapatnya. Kecuali memang ada asnaf atau golongan yang tidak ada. Begitu deh. Itu saking hati-hatinya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu kan orang yang terkenal berpegang terhadap teksnya kuat, ya, tidak mengalihkan ke mana itu makna tersirat dulu kalau sebelum melaksanakan yang tersurat. Tersuratnya kan memang begitu, bahwa sedekah itu untuk 8 golongan. Ya. Nah, jadi tapi kayak Imam Hanafi ya tidak bisa disalahkan. Ini kan Nabi sendiri juga pernah melakukan ini, ya kan? Memberikan zakat itu kepada yang menerima sampai satu lembah kambing hanya diberikan satu orang. Ya. Pun faraja ila qaumihi, kemudian si laki-laki ini kembali kepada kaumnya. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, kamu masuk Islam semua aja. Fa inna Muhammadan, karena Nabi Muhammad itu yu'ti, telah memberi atau aman seperti memberinya orang lam la yakhafuf al-faqata, yang dia tidak khawatir akan tertimpa kefakiran. Lek ngekei jan jos langsung sak lembah. Ya. Jadi itu jadi termasuk pinternya Nabi ya ini. Ini kan kaum itu berarti dia kan pemukanya ini kan ya, diberi banyak gitu. Dan ini berkali-kali Nabi itu. Dulu tuh salah satu pemukanya orang Mekah itu siapa? Pada saat Al-Fathul Mekah itu Sofyan ya, Abu Sofyan ya kan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan aman. Nah, kan begitu kata Nabi. Itu betapa Nabi itu ngepeati itu pintar. Paham maksudnya ya? Tokohnya di Mekah itu adalah Abu Sofyan. Nabi ngepeati nih, siapa yang mau masuk ke rumahnya Abu Sofyan aman, tidak akan diganggu. Nah, kan gitu. Dan pinternya Nabi itu juga salah satu putri Abu Sofyan itu dinikah. Ya, tapi sejenis ini kan mantu nih ya kan, Abu Sofyan kan menjadi nggak mungkin memusuhi juga akhirnya. Jadi Nabi itu pintar. Ya memang kan syaratnya sifat dasar dari Rasul itu salah satunya kan harus fatona ya. Jadi jangan aduh aku duwe Nabi kayak somoco, jangan begitu. Memang Nabi kita itu ummi, tapi tidak serta-merta ummi itu berarti orang bodoh loh. Banyak orang yang enggak bisa baca tapi pintar. Ya enggak? Jadi jangan diidentikan ummi itu berarti enggak bisa baca berarti bodoh, enggak. Jadi bodoh itu tidak ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu tidak serta-merta orangnya bodoh. Enggak. Kalau saya lihat Nabi kita itu pintar. Dan itu memang salah satu syaratnya Nabi kan gitu.
Sidik, fatona, amanah, tablek. Kan ada fatona di situ. Pintar. Ya, itu yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Nah, kita lek coblosan bareng sakjane ngono rek. Golek sing pinter, yang fatona, ya kayak gitu. 4 ini kalau bisa. Sidik, fatona, tablek, amanah. Ya, tablek dia menyampaikan program. Jadi ada program pemerintah pembangunan desa. Ya memang dia melakukan. Sing dibangun desa nih bukan sing dibangun rumahnya dewe. Berarti kan dia gak tablek. Ya harus pinter. Kalau gak pinter kok diatur wong liya. Diatur orang-orang luar. Kan begitu. Pun Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bersabda, innas sakhiyya, sungguhnya orang dermawan itu qaribun minallah, dia dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya cukup jadi orang sakhi aja. Cukup jadi orang dermawan. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ya kok gak dekat ya. Dikai kan gitu. Kalau ingin menang coblosan ya harus qaribun minan nas. Caranya apa? Menjadi sakhi, ya, menjadi itu. Jadi kalau sekarang itu kan musimnya gitu, lek gak ngekei duit gak dikai, ya. Sampai tinggal niatannya saja. Jangan diniati nyogok. Diniati ini adalah sedekah saya. Nah, gitu saja. Kan tergantung niatnya. Oh, norek barusan, enggak usah jauh-jauh, saya enggak mau nyebut nama. Seorang kiai nyalon. Gak ngekei apa-apa, gak jadi yang benar. Ya, temenan ini, gak jadi. Jadi yang dipakai itu adalah yaitu nyogok itu adalah haram, masuk riswa. Ya jangan diniati nyogok, diniati sedekah. Kan begitu. Karena dia saking berpegangan itu, enggak mau itu dianggap nyogok. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Temenanan gak ngekei apa-apa. Akhirnya apa? Gak jadi temenanan. Ya. Gak korib dengan manusia, ya. Koribun minan nas, koribun minal jannah, dekat dengan surga, baidun minan nar, jauh dari neraka, ya. Wa innal bahil, sebaliknya orang medit itu alamatnya baidun minallah. Dia jauh dari Allah, baidun minan nas, jauh dari manusia, baidun minal jannah, jauh dari neraka, surga. Qaribun minan nar, tapi dekat dengan neraka. Itu alamatnya wong medit, ya. Wajahilun, sedangkan orang bodoh, sakhiyun, yang loman, ya. Bodoh tapi loman, ahabbu ilallah. Allah lebih senang lah itu. Allah lebih senang. Min alimin, daripada orang alim pinter, ya, bahilin tapi medit, ya. Sampai kata Nabi, wa adwa uddai, penyakit sing wangel ngobati, ya, al-buhlu, yaitu medit. Belum ada. Kalau sakit kepala masih ada paramek, ya, batuk masih ada boleh mixagrip, ya, tapi kan medit enggak ada, medigrip enggak ada. Ya, masih belum ada. Dan itu angel kata Nabi, adwa uddai al-buhul. Nah, mungkin waduh ya opo lek pakai umpama wae iki duwe iku ngene titik sing duwe keluarga. Nah, ini makanya ada hadis berikutnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Wa kullu ma anfaqa ar-rajul, dan setiap apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Sampeyan kan punya kebutuhan kan? Punya kebutuhan kan? Iya. Kebutuhannya enggak beli kitab, beli odol, beli sabun, beli sampo. Ya. Apa yang kebutuhan, wa kullu ma anfaqa ala nafsihi wa ahlihi, dan untuk kebutuhan keluarganya, kutiba lahu shadaqatun, itu juga dicatat sebagai sedekah. Paham? Nah, jadi cocok ya. Cocok bagi orang yang pas-pasan, ya. Ya. Ya maksudnya bukan orang kaya, kan cocok ini. Tapi itu tetap oleh Nabi sedekah. Karena Nabi paham deh. Nabi itu ngerti umat itu juga tidak semuanya kaya.
Ya, sehingga Nabi memasukkan ini. Ya. Wa ma waqa bihi ar-rajul, dan apa yang seorang laki-laki itu menjaganya, ya, waqa bihi, menjaga perkara tadi itu, menjaga irdahu, kehormatannya. Ya. Fa huwa lahu shadaqatun, maka itu juga dicatat sebagai sedekah. Maksudnya gimana ya? Kita ini kan kalau nggak pernah ngasih itu kan akan dikatakan orang medit kan, otomatis kehormatannya berkurang kan. Wah, daripada aku tak ngekei sekali umpama. Lah itu berarti dia menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya. Itu maka fawalahu sadaqatun, maka itu juga dianggap sebagai sedekah. Wa anfaqa ar-rajul min nafaqatin, sampai dalam rangka mendorong itu kata Nabi, seorang laki-laki yang menginfakkan sesuatu min nafaqatin, dari nafkah, ya, baik nafkah pada dirinya maupun nafkah kepada pada keluarganya, ya, fa'alallah khalfuha, maka nanti Allah akan menggantinya. Dan jangan khawatir. Buktinya apa? Ya, orang-orang yang memberi makan keluarganya itu, apakah kemudian mereka mangan? Hah? Makan enggak? Makan. Orang tua kita itu sudah memberikan nafkah berapa tahun, dan ternyata besoknya juga makan. Karena fa'alallah khalfuha. Ya, nanti Allah akan, karena Allah itu zat yang maha tanggung jawab, ya, tanggung jawab dalam arti masa menciptakan kemudian ditinggalkan gitu sama Allah, enggak, Allah itu enggak begitu. Gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir ya. Bahkan termasuk kayak haji, kayak umroh, itu kan banyak, tapi Allah tuh mengganti. Sampai yakin, pokok yakin. Ya. Dan usahakan ikhlas karena Allah. Kalau enggak, kan ada orang haji itu dipanggil Pak Kaji, Abah atau Abu. Ya kan ada niatannya begitu. Sudah niatan begitu tuh ya gak ngerti aku dijolimin sampai Gusti Allah ya. Tapi kalau selagi dia itu benar-benar ikhlas, itu pasti Allah ganti. Ya. Saya dulu itu, saya kan pernah cerita ini tapi temenanan ini nih. Saya itu nekat jadi ya namanya manusia ya pingin duwe mobil ya, tapi saya haji DCI. Ya, saya haji dulu. Lu haji itu saya saat itu bayarnya berapa ya? 33 saya dulu, masih 2008. Nah gitu. Kok dilalah saya itu diminta untuk ngisi seminar sama Kemenak. Rupanya ada 14 titik itu. Tapi karena sudah dekat dengan waktunya haji, saya itu hanya bisa ngisi kisaran 10 titik. Ya. 10 titik itu, satu titik itu, ya ini status binikma, aku gak bukan ngajari rendah. Di satu titik dapat 5 juta. Nanti kalikan 10 dapat 50 juta. Saya bayar haji 33 juta. Jadi sebelum berangkat itu sama Allah sudah diganti. Sosok mana? Gitu mana? Ya. Gitu. Jadi sampean enggak usah, kalau urusan agama itu sudahlah. Bismillah, tata yang jantan, yang perempuan, yang betina. Nanti Allah kan wa'alallah khalfuha. Nanti Allah yang akan mengganti. Gitu. Eman, wah, nurut eman yo. Enggak diganti-ganti. Dan Allah itu kalau mengganti bisa lebih. Saya punya bule, ya, saya punya bule, dan bule saya ini punya sepupu, ya. Yang bule saya ini ketika haji sudah wis saja nih pingin tuh beli mobil, sudah wis haji dulu, gitu. Kemudian apa ini? Yang satunya enggak, wah mobil aja, ya, beli mobil.
Tapi subhanallah, mata toko haji itu beli saya itu bisa beli mobil lebih bagus dari mobil yang sepupunya tadi itu. Ini cerita nyata ini. Saya nggak mau nyebut nama ya, pokoknya contoh. Tapi contoh ini beneran. Ya, dan saya lihat sekarang hidupnya masih lebih bagus yang mau haji tadi itu. Yang nggak mau haji itu ya pas-pasan gitu aja. Kurang tata, ora ya, timben dungono. Mbak, jadi kayak pilihan bulan madu nih, Mekah atau balik kambang, milih Mekah. Balik kambang mbak sepeda dewi mas, orang berangkat dewi ya, nggak perluan. Gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.